Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadratul muhtaramin dumateng sahibul fadilah al mukarram Yai Joko Santoso sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al Mukhlisin, Sohibul Fadilah Al Mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rutin setiap 2 pekan, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk istiqomah thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir panjenengan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salam wa salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan nanti di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan pembelaan dari beliau, mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita layak untuk mendapat balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah luar biasa nggih istiqomah panjenengan setiap 2 pekan mengadakan pengajian. Itu kalau dihitung selama 1 tahun berarti 26 kali. Ya, 1 tahun itu 52 pekan. Setiap 2 pekan berarti 26 kali. Dan 26 kali pula panjenengan itu nanti dikategorikan kalau di dalam ada satu makalah di dalam kitab Nasoihul Ibad, bahwasanya idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin wa zuhuda fid dunya wa basarahu bi uyubi nafsihi. Ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuat orang itu faqih fiddin, memahami agama, dan zuhud terhadap dunia. Kemudian akan menunjukkan pada orang itu aib-aib yang ada pada dirinya. Nah, ini mudah-mudahan fakih fiddin itu bukan kemudian orang-orang mak jelek ngoten nggih, orang-orang paham ngoten mboten. Dikehendaki oleh Allah fakih fiddin itu kita diringankan, dimudahkan, dan diberi kekuatan, semangat untuk belajar agama. Oke. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa paham tanpa belajar. Cuma kan enten ya, tiyang niku nek badhe belajar nggih, nembe buka buku ngoten lho. Anggapnya pun peng 53 menguapnya sudah berkali-kali, saking apanya itu dimunculkan oleh Allah, berat bagi dia untuk belajar, berat bagi dia untuk memahami agama, maka tidak paham-paham itu. Nah, ini orang yang dalam tanda petik tidak dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan. Bisa jadi karena banyaknya maksiat, ya. Kalau ada maksiat yang masuk ke tubuh itu, yaitu salah satunya membuat orang itu susah atau berat untuk taat, berat untuk belajar agama, berat untuk paham terhadap agama. Tapi menawi panjenengan ma'ame halal, kemudian zatnya halal, dicari dengan cara yang halal, ini wow, dikehendaki kebaikan oleh Allah. Salah satunya apa? Dimudahkan, diringankan untuk berangkat pengajian, dimudahkan untuk belajar. Dari situlah nanti mudah-mudahan jenengan juga dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu
dari syariat Islam. Nah, dari situlah maka kemudian akan mampu selain memahami tadi juga dimudahkan untuk melaksanakannya. Nah, ini berarti dimudahkan untuk dikehendaki kebaikan oleh Allah. Yang kedua, zuhud akan diberi oleh Allah zuhud terhadap dunia. Zuhud itu bukan berarti terus miskin terus mboten gadah napa-napa belas, mboten ya. Yang dimaksud zuhud ini adalah tidak menjadikan dunia ada di dalam hatinya. Bisa jadi orangnya kaya raya, ya, tapi zuhud. Kok sakit? Ya. Semakin banyak harta yang dia miliki, semakin banyak harta yang dia infakkan. Kerumun apa titik ngoten infak. Ada kegiatan apa? Terus aku malah urun. Nah, ada kegiatan apa? Saya bawa makanan. Ada kegiatan yang lain saya jamin kendaraannya. Nah, begitu. Ringan sekali, seolah-olah tidak khawatir hartanya habis. Dan faktanya betul habis. Karena setiap harta yang dia infakkan itu tidak mungkin diganti oleh Allah dengan jumlah yang sama. Betul mungkin ngoten niku. Betul ada rumusnya ngoten. Tapi apa? Diganti oleh Allah dengan jumlah yang berlipat. Kok jenengan infak 1 juta, ya, tidak mungkin oleh Allah dikembalikan dalam bentuk 1 juta. Pasti lebih. Hanya saja tidak mesti nanti infaknya berupa uang, baliknya juga uang, belum tentu. Ya. Bisa jadi dalam bentuk jenengan sehat, ya. Jenengan ringan untuk menuju tempat pengajian, ringan untuk sholat malam. Bangun, tapi mari bangun ke kamar mandi, balik lagi tidur lagi. Ya, itu berat itu berarti. Tapi kalau seolah-olah ada alarm, ya, alarm dalam tubuh kita, moro-moro jam 2 atau jam 3 kita bangun, ya. Kemudian ke kamar mandi, bersih diri, wudu, setelah itu sholat tahajud, sholat malam, setelahnya kemudian doa, jenengan doakan rekan-rekan jenengan, anak cucu, keluarga, ya, tetangga-tetangga. Mungkin jenengan tahu ada tetangga yang sedang kesusahan, didoakan khusus, mudah-mudahan segera dihilangkan kesusahannya, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu, insya Allah, ketika kemudian memiliki harta, itu mudah sekali untuk menginfakannya. Dan itu tadi, salah satunya dibalas oleh Allah dalam bentuk mudah sekali untuk taat pada Allah. Lho niku lho angel gitu. Susah niku sekarang. Madosi tiyang kok enteng sedekah, enteng sholat malam, enteng sholat duha, nggih. Untuk zaman sekarang itu tidak banyak orang yang mau begitu. Makanya kalau ternyata salah satu dari orang-orang itu adalah panjenengan, ini ya dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud tadi. Jadi hartanya banyak tapi tidak digenggam, betul dong ya, betul dilebetnya hati. Ya. Hartanya ini dipakai untuk berjuang di jalan Allah, salah satunya dengan ringan untuk disedekahkan. Kemudian yang berikutnya wabasarohu biuyuti nafsihi, dan diperlihatkan oleh Allah aib-aib yang ada pada dirinya. Ya, kan yang paling ngertos aib panjenengan ya jenengan piyambak. Tapi ada orang yang oleh Allah ditutup aibnya, sampai dia sendiri itu tidak tahu bahwa dia punya aib-aib yang harusnya dengan itu dia sadar. Ya, banyak kekurangannya, banyak yang begitu, ya. Sudah merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling tinggi ibadahnya, lho sakit dong ngoten niku ya. Merasa paling pokoknya top dewe, ngomong liyane ndek-ndekan semua misalnya. Bisa. Itu berbahaya. Beda dengan ketika Allah menunjukkan pada dia aib-aibnya sendiri. Ya Allah, orang menyangka saya itu paham agama,
orang itu menyangka saya itu taatnya, ibadahnya banyak dan seterusnya. Padahal sholat nih kalau ya untuk khusyuk juga masih susah, masih dikhusyuk-khusyukkan, masih belajar untuk khusyuk. Itu kita yang tahu. Dan itu lebih baik dibanding orang yang merasa Allahu Akbar, aku khusyuk dewi, begitu. Ya. Nah, jadi 3 hal tadi, ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan dia faqih fiddin, yang memahami agama. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Dan yang ketiga, mengetahui aib-aibnya, sehingga ketika dia tahu aibnya banyak, dia banyak istighfar, dia banyak belajar, dia banyak infak. Ya, di dalam salah satu hadis itu Nabi menjelaskan bahwa infak itu melebur dosa seperti air yang mengguyur api. Nah, ini kalau kita kelingan, ya ingat-ingat ya. Biyen sadurunge mengenal pengajian rutin iki dosaku akeh, yo ngrasane wong, yo dengki dan iri pada orang, ya. Terus kadang itu suudzon, ya. Ning Gusti Allah terhadap Allah pun juga suudzon, ya, dan seterusnya. Berarti dosaku banyak. Nah, ini selain dengan memperbanyak istighfar, taubat dan seterusnya, bisa dengan memperbanyak infak, ya, sedekah. Karena sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air yang mengguyur api. Baik, hadirin rahimakumullah, niki wau pembukaan, ya. Saat ini kita kembali ke kitab, melanjutkan yang kemarin. Ini juga mudah-mudahan nanti masih kelanjutan dari kemarin, ya, guys. Wajah fi hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta haitani fil ma wa fadlul alimi ala abdi kafadlil qamari ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman inama warasul ilma faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Ini hadis datang dari hadis Abi Darda radhiyallahu an, bahwasanya beliau menyampaikan sampai itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fi ilman, yang dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju ke surga. Jadi mudah-mudahan jenengan termasuk niki, ngoten lho, nggih. Istiqomah, nggih, ajak, sabar, setiap 2 pekan hadir. Ini mudah-mudahan dimasukkan ke sini. Hadir dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk memahami agama, maka kata Allah akan dimudahkan, ya, baginya jalan menuju ke surga. Ngertos nggih lho, minimal ngertos
pundi sing halal dan pundi sing haram. Lek pun ngertos haram nggih pun dilampahi, wah iki haram ya. Tapi yo apa yo? Pun atas nganten ya. Sudah pokoknya tahu haram, yes. Kita putus haram. Maksudnya sudah nggak mau melakukan yang haram itu. Wa innal malaikata la bada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Sungguhnya para malaikat itu kalau mengetahui ada orang yang ngumpul untuk talabul ilmi, malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang yang talabul ilmi tadi dan ridho rela atas apa yang dia perbuat. Nah nih loh, jangan seperti ini loh, kalau ada babon ayam, ya, induk ayam sama anak-anaknya itu begitu ada bahaya, ya, itu kan langsung nih sayapnya itu mekrok untuk melindungi anaknya, dan itu diserang oleh apapun berani itu induknya itu. Nah, kalau jenengan thalabul ilmi, selama thalabul ilmi maka malaikat itu meletakkan sayapnya untuk melindungi orang yang thalabul ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ardi hatta haitani fil ma. Dan sesungguhnya kepada orang yang alim itu orang yang memahami ilmu, karena sebelumnya juga melakukan thalabul ilmi, ya, itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Jadi amalan apa yang kemudian mendatangkan permintaan ampun oleh penduduk langit dan bumi, ya, semuanya, bahkan kemudian sama Nabi diperjelas sampai ikan yang ada di lautan itu memintakan ampun. Amalannya apa? Thalabul ilmi. Makanya jangan dianggap remeh. Thalabul ilmi hanya untuk anak-anak sing sekolah. Boten, ya. Boten. Termasuk kita ini yang sudah mulai berumur ini setiap hari belajar, terutama mengendalikan hati. Nggih napa nggih? Mpun sepuh kok sik gampang tersinggung, kok sik gampang emosian, kok sik sulit menahan kata-kata kotor. Niki wayahe thalabul ilmi. Sudah tidak waktunya lagi. Kalau napa niku digodak-gadokkan orang Jawa itu kan kalau umurnya sudah swidak, ini kan pun suwi oleh tindak. Artinya menempuh hidup ini sudah lama, berarti kan apa? Sudah menjelang waktunya. Nah, kalau sudah waktunya dipanggil, sudah, itu adalah waktunya untuk membersihkan diri. Pun sampai terucap dari lisan kita ini kata-kata kotor, kata-kata umpatan, apalagi kata-kata suudon, ya. Jangan, ya. Ini isinya itu istighfar, isinya hamdalah, syukur, alhamdulillah, hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, misalnya ngoten, ya. Orang kok kemudian ketika hujan udan maneh, kapan iki pepeanmu garing dan sebagainya. Ya, tidak begitu, tapi justru makanya Nabi mengajarkan ketika hujan itu Allahumma shayyiban nafi'a, langsung berdoa pada Allah, ya Allah, semoga ini menjadi hujan yang penuh dengan manfaat, rahmat, ya, bermanfaat. Bukan hujan yang mencelakakan, ya, tapi hujan yang bermanfaat. Itu isinya khusnudzon pada Allah. Alhamdulillah hujan, ya, pasti membawa manfaat ini. Makanya kita berdoa demikian.
Nah, jadi lisan kita ngatan, pikiran kita juga begitu, tangan kita, kaki kita, seterusnya karena sudah suwida itu niku ya, yang ini pun tindak, ya. Sudah saatnya untuk menunggu antrian dipanggil, kita perbaiki. Nah, salah satunya adalah niku mau jenengan rajin thalabul ilmi agar apa? Menjadi alim, menjadi paham terhadap ilmu-ilmu agama. Saat itulah amalan yang kemudian mendatangkan niku dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Wa fathul alimi ala abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakibi. Fadilah atau keutamaan orang alim terhadap orang terhadap hambanya, ya, yang jadi orang alim sama orang ahli ilmu sama ahli ibadah, ya, itu fadilahnya keutamaan orang alim itu seperti keutamaan rembulan terhadap bintang-bintang. Jangan kalau pas cuaca cerah, ya, pas bulan purnama, kemudian ada bintang-bintang yang bauannya itu, kan tetap, ya, fokusnya itu pada bulan, ya, bulan, dan yang mampu menyinari kalau pas malam hari itu juga bulan. Jadi seolah-olah seperti itu fadilahnya orang yang berilmu. Mengapa? Karena beliau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ada melihat kesalahan yang lain, diingatkan untuk tidak melakukannya. Minimal beliau menjadi contoh, sholatnya tertib, kata-katanya juga baik, sikapnya juga baik, ya. Sodakoi kata, ya. Entengan tiange. Nah, niku orang kemudian terinspirasi. Nah, begitu terinspirasi, niku panjenengan nggih dapat pahala untuk menginspirasi kebaikan dari orang tadi. Jadi isinya nek tiyang saya niku kesayangan sedaya nih. Jenengan panggil nggih ketemu dengan baik, orang baik. Bahkan ketemu orang jelek pun loh kita masih berhusnudon juga. Monggo ketemu aku mari dadi api, misalnya begitu. Jangan kebalik, kita hanya ketularan jelek mboten. Jadi seperti keutamaan seperti rembulan terhadap bintang. Dan berikutnya, wa inna ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Nabi niku mboten mewariskan dinar maupun dirham. Nabi itu tidak mewariskan harta. Lek warisan harta niku rata-rata orang mesti kemudian berebut. Nggih napa nggih? Ya, misalnya orang tua kaya raya warisannya pinten niku sing rada spektakuler 371 triliun misalnya. Ini ahli warisnya mesti waduh ini mosok sak triliun enggak kebagian belas, ya. Mesti kepingin, ya. Jadi kalau warisannya itu harta, itu orang cenderung untuk rebutan. Tapi kalau warisannya ilmu, ya, beda. Kalau warisannya ilmu itu orang anak-anak para ahli warisnya tuh adem, malah bisa jadi mereka rundingan. Sudahlah, setelah kita waris, ya, dibagi, ya apa nek niki semuanya kita wakafkan, loh, bisa jadi begitu. Tapi tetap diwaris dulu, ya. Jadi kewajibannya adalah dijalankan perintah Allah ketika ada seorang yang meninggal, begitu selesai penguburan dan sebagainya, hartanya harus segera diwaris. Ini yang kadang-kadang orang-orang masih salah paham, ya. Begitu bapaknya meninggal, aja diwaris dhisik, isi anak ibu, loh. Bukan ngoten, ya. Tidak begitu, ya. Tidak kemudian ketika diwaris itu ibu kemudian sudah tidak teropeni atau dan sebagainya. Enggak, tetap diwaris. Perintahnya adalah diwaris. Begitu selesai waris, nah disitulah nanti kelihatan kalau anak-anaknya, kalau ahli warisnya ini paham agama, adem di sini, ya.
Bisa jadi malah perundingan, ya apa ini kita semuanya setelah kita dapat ini semuanya kita kasih ke ibu. Nah, bahkan wis pun bu jenengan pun mikir nopo-nopo sedoyo nanti dijamin oleh anak-anak. Malah begitu, buatan korebutan. Ya. Syaratnya apa ya? Itu tadi anaknya paham agama. Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Dan para ulama lah itu yang kemudian dapatnya itu banyak. Kenapa? Mereka yang rajin belajar. Para ulama itu ya Allah bertahun-tahun mereka itu belajar. Terus kitab ini selesai, ganti kitab satunya lagi, terus setiap ada hal baru dipelajari terus begitu. Ya. Di samping juga diajarkan kepada yang lain. Nah, ini yang kemudian mewarisi banyak dari Nabi, karena warisan Nabi adalah ilmu. Nah, makanya kalau kita panjenengan sedoyo rajin ya, minimal 1-2 hal kita pahami dari pengajian ini, maka kalau 1-2 hal dalam setahun dikalikan 26 kali ya, berarti kan pun 26 kali 26 hal yang kita pahami. Ya, titik-titik lama-lama kan menjadi banyak, dan itu adalah warisan Nabi. Jadi warisan Nabi itu banyak ya, berupa ilmu itu. Tinggal nih mau atau enggak kita ngambilnya. Ngambilnya dengan apa? Dengan tolabul ilmi. Berhasil panjenengan kalau tolabul ilmi itu berlipat-lipat ya. Datang saja itu dapat pahala, dinaungi oleh malaikat. Dinaungi sama malaikat itu tidak hanya sekedar dinaungi ya apalah nanti malaikat biasanya hadir, wah ini biasanya hadir, bahkan duduknya di mana biasanya itu apa ini para malaikat itu ya. Belum nanti didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi, belum lagi nanti ketika alim itu menjadi laksana rembulan di antara bintang-bintang. Dan lagi ketika menjadi alim ini adalah semakin alim dia semakin banyak mewarisi apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Makanya orang alim itu kelihatan di dalam sikapnya, di dalam perilakunya, sabar. Ketika kita ngomong itu neng hati dia adem, diajak omong itu juga enak, kata-katanya tidak menyakitkan, kemudian berusaha selalu untuk memberikan solusi. Nah, biasanya kan ada orang yang ngejak omong itu sebenarnya karena punya masalah. Nah ini begitu tahu, oh ya jenengan ini saya ajak jane gampil loh ya. Seperti kapan hari itu ada salah satu khotib di masjid ketika Jumat, beliau memberikan gambaran bahwa ketika kita itu sholat, kemudian sholat kita ini betul-betul lillahi ta'ala, kan di dalam salah satu hadis Nabi menjelaskan kalau setiap kita sujud pada Allah, ada 3 hal. Yang pertama dicatat 1 kebaikan, yang kedua dihapus 1 keburukan, dan yang ketiga diangkat 1 derajat setiap sujud. Nah, padahal dalam 1 rakaat kita berapa kali sujud? 2 kali, gitu. Setiap 1 rakaat kita mesti 2 kali sujud. Nah, bagaimana kalau kemudian kita sholatnya sekian rakaat? Nah, jadi pada waktu itu beliau menjelaskan bahwa kalau setiap orang kan punya masalah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Setiap orang itu punya masalah. Nah, khotib ini memberikan resep. Kalau kita ingin punya masalah, tetapi masalah itu dimudahkan oleh Allah, maka usahakan sholat dalam sehari bisa mencapai 50 rakaat. Nah, orang-orang biasanya kaget, wih, sholat sedina 50 rakaat, ngapa ngatasi niku? Pun monggo di oncai setunggal-setunggal. Jenengan sholat wajib pinten rakaat? 17, gitu.
17 rakaat pun 17. Mari wonten sholat tahajud sak witirnya 11 rakaat. Nah, 17 tambah 11 menjadi berapa? 28 rakaat. Mari wonten sholat duhanya 8 rakaat. 28 ditambah 8 menjadi berapa? 36 ini jenengan sholat sunnah rawatibnya ya, biasanya berapa rakaat? Subuh 2, diambil yang enteng-enteng ya. Habis itu duhur gak sempat saat durungnya ya, habis duhur aja 2 di 4 ya. Kemudian sebelum asar 2, 6 ya. Setelah maghrib 2, 8. Kemudian isya biasanya sebelum dan setelah sempat berarti berapa? 12 ya. Itu tadi sudah 36 ditambah 12 jadi 48. Kurang 2 rakaat ini jenengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, padahal tadi subuh, zuhur, asar ketika di masjid jenengan rata-rata mesti sholat tahiyatul masjid lebih pun sehari 50 rakaat. Nah kalau sehari 50 rakaat berapa kali sujud jenengan? 100 kali. Berarti 100 kali dicatat kebaikan, 100 kali dihapus keburukan, dan 100 kali diangkat derajatnya. Makanya khotib memberikan gambaran pada waktu itu kalau jenengan sehari sholat 50 rakaat, itu kalau punya masalah seolah-olah seperti daging yang dipresto. Gitu, napa niku? Gembuk. Digigit itu enak gitu loh, mboten walot ngoten mboten. Tapi lah alat itu masalahnya kayak seolah-olah enggak selesai-selesai. Tapi begitu di presto tadi, setiap masalah seolah-olah ditunjukkan oleh Allah jalan keluarnya, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Begitu. Belum lagi ditambah kemudian jenengan juga masih istiqomah untuk qiraatul Quran, baca Quran. Sehari misalnya pinten setunggal juz. Nggih lah nek sing 6 niku 1 juz niku kirang satu misalnya ya minimal 2 juz misalnya. Ya ndak harus langsung sekali jadi ya. Subuh berapa terus nanti itu dan seterusnya, atau kalau sekali selesai juga enggak apa-apa. Itu kalau terus saja, bayangkan 1 juz itu berapa kebaikan ketika 1 huruf dicatat oleh Allah sebagai 10 kebaikan. Nah, jadi dengan seperti itu ya, diam-diam seperti itu secara silent gitu, itu sebenarnya kita kalau itu kita lakukan setiap hari, jenengan bisa bayangkan derajat jenengan naiknya niku tinggi, cepat ya. Keburukan jenengan yang dihapus banyak, kebaikan yang diberikan oleh Allah banyak. Nah makanya nyobi ya, ini ilmu yang kita dapat di malam hari ini nggih. Nah, cobi jenengan secara pribadi berusaha untuk menghitung nggih dalam sehari berapa rakaat. Nek belum mencapai niku wau, coba ditingkatkan sampai bisa tercapai. Kalau sudah tercapai, nggih, nek sudah tercapai, cobi jenengan jaga nggih. Kersane istiqomah, kersane ajeg. Ya. Coba bisa enggak kita bertahan untuk seperti itu selama 1 pekan. Kalau 1 pekan berhasil, ya, ini challenge berikutnya, ini tantangan berikutnya. Bisa enggak pekan kedua? Kalau itu mampu, coba 1 bulan. Dan kalau itu mampu, insya Allah jenengan kalau sehari saja tidak melakukan gawat nih. Nah disinilah ajinakumullah, kalau mendengar kisah sahabat, kan ada para sahabat, para ulama itu ketika sehari itu karena capek dan seterusnya itu kemudian terlewat untuk tidak sholat malam, nangis beliau seolah-olah kehilangan dunia ini. Mengapa? Karena sudah tahu betul nikmatnya ibadah dan nikmatnya
mendekatkan diri pada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah tadi. Nih makanya nyobi ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, biar apa? Ketika jenengan doakan anak, doakan cucu tembus Pak. Ya. Mumpun sampai anak dan cucu kita itu tumbuh lawaran, apa istilah lawaran itu? Boten didekengi belas oleh orang tuanya. Jangan, itu menjadi santapan orang-orang jahat, setan dan seterusnya nanti, nggak ada pelindungnya. Tapi kita doakan terus. Doanya orang tua itu makbul, apalagi orang tuanya mau seperti tadi. Doakan, mudah-mudahan anak-anak itu menjadi fakihidin, ya. Itu nanti yang kalau jenengan sepuh, jenengan sudah diambil oleh Allah, yang bisa mendoakan setiap hari, bahkan sehari sekian kali itu siapa? Ya anak-anak itu, anak-anak yang fakihidin. Anak-anak yang mengejar harta, wis gak sempat. Bapak wis urusan dewe, sana iki sibuk cari harta, mantan. Tapi kalau anaknya fakihidin, ya Allah, setiap kelingan ada orang tua lewat, ya kelingan bapaknya yang sudah kabundut, ya Allah, mudah-mudahan bapak diampuni, ibu diampuni, di lapangan alam kuburnya dijadikan riyadul jannah, taman surga, padang ten mriko, ya. Dan mudah-mudahan bapak dan ibu ini dibuatkan rumah di surga, rumah yang luas, surga yang luas, seluas langit dan bumi. Terus begitu doanya. Setiap ingat doakan terus. Lah kalau seperti itu jenengan nanti di sana, okay, itu setiap saat, setiap waktu derajatnya naik lagi terus ngaten. Mengapa? Karena doa anak soleh. Anak soleh bisa berdoa ini kenapa? Ketika dia masa tumbuh kembang, panjenengan doakan. Nah, ya, jadi jangan lepas untuk mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga, mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita. Kita bisa begini ini karena didikan guru-guru kita. Dia guru sing keren, dia guru sing biasa, dia guru sing telaten, semuanya didoakan. Juga ini orang tua kita, nenek moyang dan seterusnya itu. Nah, nek saged ngaten jenengan nanti juga begitu, yang doakan banyak. Yang doakan banyak, dan setiap didoakan derajat jenengan di akhirat nanti itu akan naik dan terus naik. Ya mengatakan insyaallah ngaos kita di malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sholat kita, memperbanyak kesempatan kita untuk memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar hidup kita ini dijaga. Ya. Ini bahas tentang sholat saja sudah seperti itu, ya. Kebaikan dan manfaat yang kita dapatkan. Belum hukum-hukum Islam yang lain. Ini mau supen. Ada hukum lain yang ketika itu diterapkan itu juga memudahkan kita. Ya, ini kan urusan akhirat. Ada yang ketika hukum itu diterapkan, urusan dunia pun kita jadi mudah. Ya. Yaitu ketika apa? Ketika hukumnya Allah ini diterapkan semuanya. Ya, sebagai contoh saat ini kan ribut tentang pajak naik 12%. Dari 11% menjadi 12%. Orang-orang cuma bilang, wah cuma naik 1%. Boten, ini boleh dihitung naiknya 9%. Ya. 1/11 nih, ya. Menjadi 12% itu menjadi naiknya 9%. Nah, itu semakin sulit. Nah, padahal di dalam Islam, kalau menerapkan syariat Islam apa? Tidak ada pajak nih. Jadi kalau di negara kapitalis, jargonnya untuk mesejahterakan rakyat berarti ditarik pajak. Lalu Islam boten, untuk mesejahterakan rakyat itu tidak perlu pajak. Tidak perlu pajak. Kok saged? Terus pundi carane ngaos. Nek dijelas nih singkat niku mboten cukup ya, kita ngaos tunggal. Makanya insyaallah jangan ngaos terus, mungkin insyaallah semakin paham bahwa
syariat Islam itu sedikit saja diterapkan itu sudah memberikan manfaat dan keuntungan kepada kita luar biasa, apalagi ketika semuanya diterap. Maka kan marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, menjauhkan kita dari segala bala dan kesusahan, memberikan rezeki pada kita, rezeki yang berkah, rezeki yang lapang, rezeki yang luas, dan Allah mencatat kita sebagai hambanya yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yabdi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa alisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana li walidayna wa salitina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwatina ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut lama hawin alaina fi sakaratil maut ala jatan minan nar wa antal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.